Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar. Siapa ketua kelasnya? Saya. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, silahkan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke, ada yang gak basuh hari ini? Badan. Enggak ada. Saya absen dulu ya. Oke, Aisyah hadir. Ajeng Hadir. Zaira Hadir. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ajeng Idhar halki. pinter. Apa sih itu idhar halki? Zaira Idhar artinya jelas. Halki artinya tenggorokan. pinter. Idhar artinya jelas. Halki artinya tenggorokan. Bagaimana hukum bacaan idhar halki itu? Ya, Aisyah coba. Apabila tanwin atau nun mati bertemu huruf halki. Pinter. Ada berapa huruf halki? 6. Apa saja? Hamzah, ha, ho, ain, ghain, ha. Pinter sekali. Sebelum kita mulai, boleh acungkan tangan semua. Instruksinya ikuti apa kata ibu, oke? Oke. Wahai aku, wahai aku. Wahai aku, wahai aku. Sehat-sehat, Sehat-sehat, semangat-semangat, semangat-semangat. siap mulai belajar. Siap mulai belajar. Bismillah. Bismillah. Give class. Kita akan belajar idgham bi gunnah apa? Idgham bi gunnah. Pinter. Bagaimana sih hukumnya belajar tajwid itu? Siapa yang tahu? Udah tahu? Hukumnya belajar tajwid itu fardu kifayah. Bagaimana? Fardu kifayah. Apa itu sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah yaitu apabila seorang muslim sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban muslim lainnya. Paham? Paham. Ya, seperti sholat jenazah, seperti itu. Bagaimana mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Hukumnya fardu ain. Ketika kita sudah belajar tajwid dan mengamalkan dalam Al-Quran, itu hukumnya fardu Ain. atau wajib. Sekarang kita akan belajar Idgham bi gunnah. idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa yang tahu artinya idgham? Apa yang tahu artinya bi gunnah? Ada yang tahu? Belum. Idgham secara bahasa ialah masuk apa? Masuk. Kalau bi gunnah itu artinya dengan dengung. Pinter. Kalau secara istilah idgham bi gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf bi gunnah. Apa saja huruf idgham bi gunnah? 4. Ada berapa? 4. Pinter. 4 bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Apa idgham bi gunnah itu? 4. Apa saja? Ya, wawu, nun, mim. Oke, apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ya, wawu, nun atau mim, dibaca dengung. Dengung masuk ke dalam bacaan ya, wawu, nun atau mim. Bisa dimengerti? Bisa. Biasanya dalam memudahkan kita untuk menghafal huruf idgham bi gunnah, kita menyebutnya dengan singkatan yanmu. Apa?
Yanu. Apa itu yanu huruf idgham guna? Ya. Nun mim waw. Pinter, wawu. Contohnya sekarang, sebelumnya ya berbeda ya dengan idgham guna itu terjadi pada dua kata. Paham? Dua kata tuh maksudnya seperti dua kata kan, lima, ini tiga kata, liman sama yaro. Tidak terjadi pada satu kata seperti berbeda ya. Lima yaro. Gimana bacanya? Lima yaro. Pinter. Kalau ini bacanya ad-dunya. Jelas. Kalau idgham guna itu terjadi pada dua kata. Satu kata gini berarti bukan dinamakan idgham guna. Ini dibaca jelas. Gimana bacanya? Ad-dunya. Pinter. Contoh bacaan idgham guna. Contohnya bisa dilihat di sini. Apabila tanwin atau nun mati bertemu huruf 4 idgham guna dibaca masuk ke dalam huruf setelahnya atau masuk ke dalam huruf wawu, nun, mim atau ya. Paham? Oke, contohnya kalau tanwin atau nun sukun bertemu wawu miwaroihim. Nah, ini non sukun bertemu wawu namanya idgham guna. Gimana bacanya tadi? Min waraihim. Ulangi. Miwaroihim. Gimana? Min waraihim. Ingat tanwin atau nun sukun bertemu dengan nun. Min nasirina. Gimana? Min nasirina. Oke, apabila bertemu mim bacanya fathamu ma'akum. Gimana? Fathammakum. Ya, kalau bertemu ya ayatubu. Gimana? Ayyanubu. Jeng, dibaca ini yang ini. Gimana tadi? Min waraihim. Oke, sebelahnya. Min nasirina. Oke, sekarang Aisyah. Fathammakum. Oke, Zahira. Ayatubu. Oke, kalau contoh yang ini. Yang bacaan idgham guna yang mana? Dari liqaumi yuqinuna. Yang dari yang bacaan idgham guna yang mana? Miu. Gimana mana? Mi. Yang mana? Coba dituju ke sini. Zahira ke sini. Yang bacaan idgham guna yang mana? Iya, kenapa dibaca idgham guna? Karena tanwin bertemu. Iya, pintar. Oke, silahkan duduk. Kalau uwati wala nasir, yang bacaan idgham guna yang mana? Tiu. Oke, coba Aisyah maju ke depan. Yang mana yang bacaan idgham guna? Oke, kenapa dibaca idgham guna? Tanwin bertemu waw. Pintar, oke. Penjelasan pengenalan idhar, terus ada kita sudah belajar idgham guna, sudah paham semuanya ini tadi? Sudah. Ke atas kepahaman kalian, Ibu akan membagi kelompok untuk menjawab kuis ini. Siapa yang bisa menjawab tercepat dan benar semua akan mendapatkan hadiah. Oke, kelompoknya ada 3 kelompok, silahkan berhitung dari Ajeng. 1, 2, 3. Oke. Silahkan kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Ini kuisnya. Silahkan dikerjakan dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, dibantu kelompoknya yuk. Ayo, siapa yang menjawab tercepat dan benar akan mendapatkan hadiah. Ayo cepat yuk, kelompoknya dibantu yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang sudah? Ayo. Oke, segera dikumpulkan. Ajeng dulu, Ya. terus Zahira, terus Aisyah. Kita koreksi bareng-bareng ya. Ya. Sekarang
Sekarang kita koreksi bersama-sama siapa yang benar semua. Kelompok 1 bisa maju ke depan. Oke, ini ya. Dari pertanyaan bagaimana hukum mempelajari tajwid? Bagaimana hukumnya tadi? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Pintar, benar. Benar 1. Bagaimana hukum mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Gimana tadi? Fardu ain, benar. Ada berapa hukum bacaan sukun dan tanwin? Nah, benar. Terus, dalam hukum bacaan sukun dan tanwin itu kawan bilguna. Itu kan dibagi menjadi 2, yaitu idgham bilguna dan bilguna. Pintar. Apa yang dinamakan idgham bilguna? Idgham masuk dikunah dengan jenguk. Benar. Bagaimana hukum bacaan apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu idgham bilguna? Jika Dibaca dengung dan masuk ke dalam huruf setelahnya. Oke, ada berapa bacaan huruf idgham bilguna? 6. Apa sih? Ada berapa hukum bacaan? Dari Mai Yaksha dan Annahum Mab'utsun. Dari kedua kalimat di atas manakah yang termasuk bacaan idgham bilguna? Mai Yaksha, benar. Nomor 9. Mengapa ajunya bukan bacaan idgham bilguna? Karena tadi ada kalau idgham bilguna itu 2 kata, ajunya itu cuma 1 kata. Oke, dari kalimat A sampai D, kalimat mana yang tidak ada bacaan idgham bilguna? Oke, kalimat D. Oke, ada salah satu. Oke, silakan beri. Oke, ini sekarang kelompok 2, nomor 1 fardu kifayah, benar apa salah? Benar. Nomor 2 fardu ain, benar apa salah? Benar. Nomor 3 ada? Nah, benar. Nomor 4 ada idgham bilguna dan idgham bila. Nah, nomor 5 idgham secara bahasa masukkan secara bilguna berarti masuk dengan dengung. Yang nomor 6 melebur huruf setelahnya disertai dengan dengung. Nomor 7 Pak Minang ini harusnya 4 salah, nomor 7 salah, nomor 8 Mai Yaksha, benar. Nomor 9 karena ajunya terdapat dalam satu kata, benar. Nomor 10 kok C, nomor 10 seharusnya D yang ada bacaan idgham bilgunanya. Nah, Mab'utsun. Oke. Sekarang kelompok 3 bisa maju ke depan dan mempresentasikan jawabannya. Mari kita koreksi bersama-sama. Oke. Nomor 1 tadi jawabannya apa? Fardu kifayah, benar. Nomor 2 fardu ain, benar. Nomor 3 ada 6, benar. Nomor 4 tadi apa jawabannya? Idgham bilguna dan idgham bilguna, benar. Nomor 5 B dimenangkan idgham memasukkan. Nah, benar. Dan dengan bilguna. Bagaimana pembacaan apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu idgham bilguna dibaca? Hukumnya dibaca gimana tadi? Ini bukan contohnya ya, nomor 6 bukan contoh, jadi nomor 6 salah. Nomor 6 dibaca masuk dan dengung, masuk ke huruf setelahnya. Nomor 7 berapa huruf idgham bilguna? 4, sebutkan benar. Nomor 8 mana yang termasuk bacaan idgham bilguna? Yang Mai Yaksha, benar. Nomor 9 idgham bilguna karena 2 kata, karena ajunya itu 1 kata. Kalimat yang mana tidak ada bacaan idghamnya? Kalimat D, benar. Oke, dari kelompok 3 salah 2. Silakan duduk. Oke, dari sini siapa tadi yang benar semua? Kelompok 1 benar semua? Enggak ada. Oke, yang salah 1. Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya aja berhak mendapatkan hadiah gift class. Kelompoknya menang, coba pas maju ke depan. Iya, maju, silakan maju bersama kelompoknya. Sama teman-temannya. Kelompok 1 tadi salah berapa? 1. Oke, salah 1. Sudah mendapatkan hadiah. Yeay, gift class. Oke, silahkan kembali. Sekarang ada pertanyaan dari kuis-kuis yang telah Ibu berikan. Belum ada? Oke, dari pembelajaran kita yang namanya idgham bilguna tadi ada yang ditanyakan ya, udah paham semua? Sudah. Oke, dari pembelajaran kita kali ini ada yang mau menyimpulkan idgham itu apa sih? Bilguna itu apa? Ya, Sira coba dijelaskan kembali. Idgham itu? Idgham masuk. Ya. Bilguna dengan idgham. Iya, coba lagi siapa yang mau menyimpulkan? Ya, bagaimana bacaan idgham bilguna? Dengung dan masuk ke huruf setelahnya. Oke, kalau tadi siapa yang mau menyimpulkan ada berapa huruf idgham bilguna? Oke, Ajeng. Ada 4. Apa saja, Ajeng? Ya, nun, mim, waw. Oke, pintar. Oke, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas PR. Nanti dikerjakan ya di rumah. Tugasnya mencari idgham bilguna dalam surat At-Thariq. Dikumpulkan, oke? Oke, ini. Kita tadi sudah belajar idgham bilguna. Minggu depan kita akan belajar idgham bilguna. Sebelum pulang bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal ladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu waj'alni bi rahmatika ya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Di pembelajaran kita kali ini gak ada yang ditanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.